Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini kita akan ngebahas satu buah TWS terbaru keluarannya Huawei, yaitu Huawei FreeBuds 4i. Yuk kita obrolin. Disclaimer, TWS ini emang dikirimin sama Huawei Indonesia untuk gue coba dan juga gue bikin videonya. Tapi seperti biasa, tidak ada keikutsertaan Huawei dalam kreatif video ini dan juga tidak ada transaksi dalam bentuk rupiah di dalam pembuatan video ini. Oke, Huawei FreeBuds 4i ini sendiri adalah satu buah TWS seharga Rp1.199.000 dan yang menarik, kalau lo beli barengan sama perilisan video ini, jadi ada satu buah masa pre-order gitu, lo bisa mendapatkan Huawei FreeBuds 4i ini dengan gift atau ekstra hadiah yang menurut gue sangat menyenangkan, yaitu ada Huawei Band 4i dan juga ada case untuk si Huawei FreeBuds 4i ini. Hitungannya sih menurut gue oke ya, karena value hadiahnya sendiri seharga Rp450.000, harga TWS-nya 1,2 kurang 1.000, dikurangin aja tuh. Jadi hitungannya masih lumayan untung lah kalau lo beli ini semasa pre-ordernya. Tapi kenapa harus dibeli? Itu yang pengen kita coba jawab. Kita mulai video ini dengan unboxingnya terlebih dahulu. Kotaknya seperti ini dan begitu lo buka, lo akan langsung mendapatkan Huawei FreeBuds 4i-nya di bagian atas. Di bawahnya ada kabel charger USB Type-C, ada extra ear tips, quick start guide, kartu garansi, dan juga safety information. Huawei FreeBuds 4i ini sendiri bentuknya seperti ini. Case-nya punya logo Huawei di bagian depan dan di bawah logonya ada LED. Di samping kanan case ada tombol dan begitu kita buka case-nya, di dalamnya langsung ada TWS-nya itu sendiri. TWS ini sendiri punya satu buah desain yang kita sebut sebagai in-ear dan bagian pegangannya ini pipih. Di bagian pegangannya ada satu buah mic di bagian luar dan juga satu buah mic lagi di bagian dalam. So it is interesting. Nah, yang menariknya juga di dalam TWS ini sudah ada 10 mm dynamic driver dan nggak itu aja, ada juga polymeric diaphragm di dalam TWS ini. Secara spesifikasi sendiri, Huawei FreeBuds 4i ini sudah support ANC atau Active Noise Cancellation. Baterai per earbud-nya itu 55 mAh dan baterai charging case-nya 215 mAh. Bluetooth teknologinya sudah menggunakan 5.2 dan kontrolnya sendiri sudah menggunakan capacitive touch sensor. Pertama kali gue mengaktifkan Huawei FreeBuds 4i ini, gue memilih mengkoneksikannya ke handphone Android menggunakan aplikasi AI Live-nya Huawei. Dan harap dicatat, ini harus di-download versi terbarunya supaya dia langsung mengenali si TWS yang baru ini. Cuman kalau lo memilih mengkoneksikannya ke iPhone juga sebenarnya tidak ada masalah, karena ya bisa-bisa juga. Tanpa aplikasinya pun nggak ada masalah, lo tinggal ke settingan Bluetooth lo, terus lo koneksikan langsung ke iOS device lo. Di dalam aplikasi Huawei AI Live ini, lo bisa memonitor berapa persen baterai tersisa dari earbuds yang ada di dalam Huawei FreeBuds 4i ini, bisa mengatur noise control, dan juga bisa men-setting touch control dari masing-masing earbuds TWS ini. Gua nggak akan bohong, salah satu daya tariknya Huawei FreeBuds 4i ini adalah di ANC atau Active Noise Cancellation-nya. Dan cara mengaktifkannya, kalau lo tidak menggunakan aplikasi Huawei AI Live, cukup simpel, tinggal touch and hold aja, akan ada bunyinya. Dia masuk ke mode apa? Apakah off, awareness, atau mungkin si active noise cancellation on. Experience gue sendiri selama penggunaan Huawei FreeBuds 4i ini menyenangkan banget ya. Surprisingly, di telinga itu nyaman. Dan satu hal yang juga harus gue apresiasi di sini adalah touch controlnya. Banyak earphone yang lebih mahal pun, tapi touch controlnya itu somehow ya zong aja gitu. Udah ditekan begini nggak bisa, dibeginiin nggak bisa, pokoknya serba salah. Dan somehow si Huawei FreeBuds 4i ini touch controlnya bener-bener intuitif. Pertanyaannya mungkin sekarang, oke, dari sisi teknologi dan spesifikasi oke, tapi kan Fik, yang namanya TWS, earphone, headphone, dan segala macamnya, yang penting adalah kualitas suaranya seperti apa. Nah, kualitas suara dari Huawei FreeBuds 4i ini sendiri, gue nggak bisa bilang ini yang paling wah, paling wide soundstage-nya, dan paling menyenangkan. Because it's not. Tapi di harga 1,2 juta kurang 1.000, yang lo dapatkan adalah satu buah TWS dengan suara yang rich. Secara bass cukup punchy, mid dan treble-nya bukan yang paling clear, but it's pure and clear enough untuk lo pakai sebagai TWS lo sehari-hari.
Buat lo yang emang senang nonton konten, let's say misalkan film, atau mungkin sekedar channel-channel YouTube, atau mungkin podcast, gue sih akan sangat menjamin lo menikmati penggunaan si Huawei FreeBuds 4i ini. Karena emang lo bisa tahu lah mana konten creator yang bener-bener memperhatikan suaranya, mana yang bener-bener cuman ya yang penting asal ada suara di video lo bisa dengar. Ya, lo akan bisa merasakan dengan si Huawei FreeBuds 4i ini. Dan nggak berhenti di situ, di saat lo mengaktifkan ANC, awareness, atau mungkin lo mematikan semua fitur active noise cancellation-nya, perbedaan suaranya itu bisa dibilang tidak berasa. And I guess it's a good thing. Maksud gue, banyak ANC satu buah TWS atau headphone yang harganya 700 ribuan atau mungkin 800 ribuan gitu. Begitu ANC-nya on, baru semua kapasitas suaranya keluar. Rich baru bass-nya dapet, treble-nya dapet, mid-nya dapet. Tapi ini enggak. Apapun mode noise cancellation yang lo pilih, kualitas suaranya masih tetap sama, yaitu rata di bagian bass, treble, dan juga mid. Untuk masalah baterai sendiri, Huawei ngeklaim Huawei FreeBuds 4i ini bisa aktif selama 10 jam. Jujur, gue belum nyoba sampai lebih dari 10 jam, tapi yang pasti dari pertama gue dapat barangnya sampai sekarang, gue belum pernah ngecharge, dan ini lumayan aktif nempel terus di kuping gue. Kalau gue ngeliat indikator baterainya sih, kayaknya emang sudah mulai mau habis ya. Cuman ya, ini lihat warnanya udah mulai orange begini, kayaknya mau habis, cuman ya wajar lah, emang nempel mulu di kuping, gimana? Pada akhirnya, kalau ditanya apakah TWS ini worth it atau enggak, ini tidak mudah untuk dijawab ya, karena gue nggak tahu budget lo itu untuk membeli satu buah TWS ada di angka berapa. But one thing that I can tell you is, setiap kali gue menggunakan produk audionya Huawei, gue tidak pernah kecewa. Jadi ya, di kelasannya Huawei FreeBuds 4i ini is actually an interesting TWS. Dan kalau emang lo lagi in the market mencari TWS, I can highly recommend this karena harganya bersaing dan hadiah gimmicknya itu hampir setengah harga dari TWS-nya. What's not to love? Menurut gue seperti itu. Menurut lo gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa sambil menuju kolom komentar, hit like, hit subscribe, nyalain semua notifikasi untuk channel ini. Dan link pembelian gue bakal coba taruh di kolom deskripsi yang merupakan link afiliasi, which means setiap kali lo membeli menggunakan link yang ada di bawah, gue akan dapat sedikit komisi tanpa beban apapun ke lo. That was it. That was the video for today. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.